Di konten sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Belanda yang memiliki segudang pelatih top tapi justru gagal melahirkan pelatih yang tepat untuk negaranya sendiri. Dalam konten tersebut juga ada sedikit pembahasan tentang mengapa akhirnya Federasi Belanda justru mengimpor pelatih dari Spanyol, dalam hal ini Xavi Hernandez. Salah satu faktor kuat adalah kesamaan filosofi. Kalau kalian tak menyadarinya, meski Xavi lahir dan besar di sepak bola Spanyol, ia punya DNA total football yang kuat. DNA itu mengalir deras dari legenda Belanda sekaligus Barcelona, Johan Cruyff. Nah, kalau kalian sudah menonton konten sebelumnya, maka kalian akan sangat tepat jika masuk ke pembahasan kali ini. Karena di sini kalian akan disuguhkan gambaran bagaimana Xavi menyusun strategi dan line up permainannya bersama The Orange. Xavi punya pemahaman yang kuat dengan pakem permainan 4-3-3 yang balance dan tetap bisa menguasai jalannya pertandingan. Untuk itu dibutuhkan pemain-pemain yang fleksibel namun tetap disiplin menjaga area permainannya. Kita mulai dulu dari penjaga gawang. Timnas Belanda era Xavi diperkirakan akan lebih berani menguasai bola. Jadi penjaga gawang yang tepat adalah Bart Verbruggen. Verbruggen bisa menjadi pemain pertama dalam proses membangun serangan. Di Brighton, peran itu sudah terlihat sangat jelas. Pada musim 2025-2026, ia bahkan menjadi kiper dengan jumlah umpan terbanyak di Premier League, mencapai 1.549 operan. Ketika bek tengah melebar dan gelandang turun menjemput bola, Verbruggen bisa ikut menciptakan opsi umpan dari belakang. Lawan melakukan pressing, bola tidak harus buru-buru ditendang jauh. Yang menarik, Verbruggen juga bukan tipe kiper yang hanya nyaman dengan bola pendek. Ia punya kemampuan membaca situasi di belakang garis pertahanan. Artinya, ketika Belanda berani memasang garis pertahanan tinggi, Verbruggen bisa berfungsi sebagai sweeper kiper. Sederhananya, Verbruggen bisa cosplay jadi Manuel Neuer cabang Belanda. Yang akan berdiri di depan Bart Verbruggen adalah duet Mickey van de Ven dan Jan Paul van Hecke. Mungkin kalian akan bertanya, kemana Sergio van Dijk? Virgil van Dijk maksudnya. Tenang, akan kita jelaskan nanti. Kita kembali ke duet Mickey dan Paul dulu. Keduanya bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik untuk Xavi. Van de Ven memberi kecepatan dan kemampuan menutup ruang, sementara Van Hecke memberi ketenangan dan keberanian dalam membangun serangan. Ini penting karena Xavi membutuhkan bek tengah yang tidak sekedar bertahan tetapi nyaman hidup dengan garis pertahanan tinggi dan bola yang terus berputar dari belakang. Nah, disinilah mengapa Mimin tidak memasukkan nama Van Dijk di awal. Belanda sudah punya Van Dijk versi light. Pada musim 2025-2026 ia menjadi salah satu pusat sirkulasi bola Brighton dengan rata-rata lebih dari 70 umpan per pertandingan dalam salah satu analisis performanya. Ia bukan tipe bek yang buru-buru membuang bola ketika ditekan. Keberadaannya akan dilengkapi oleh pemain yang berlari seperti dikejar maling kayak Mickey. Ketika Belanda kehilangan bola dan garis pertahanannya tinggi, Van de Ven bisa menjadi semacam parasut keselamatan. Ia akan berlari untuk mengamankan setiap ruang yang ditinggalkan. Paul mengatur bola dan Mickey mengamankan ruang. Kalau Xavi mampu membangun struktur seperti itu, bisa dipastikan Bart Verbruggen bakal gabut di belakang. Untuk posisi bek sayap, Xavi punya beberapa opsi, tapi kalau Xavi ingin membangun Belanda yang dominan lewat penguasaan bola, pilihan Denzel Dumfries di kanan dan Jurrien Timber di kiri adalah pilihan yang ideal. Dumfries adalah tipe bek sayap yang dipuji-puji karena tenaga, akselerasi dan keberanian menyerang celah. Di timnas Belanda, profil seperti ini sangat berguna untuk variasi serangan yang diinginkan Xavi. Produktivitas Dumfries pun bukan main-main untuk ukuran pemain bertahan. Ia meninggalkan Inter dengan 55 kontribusi gol dalam 207 pertandingan setelah bertahun-tahun menjadi bagian penting sistem mereka. Sementara di kiri, Jurrien Timber punya karakter yang beda. Timber adalah pemain yang bisa membuat formasi Belanda lebih fleksibel. Ia memang bek kanan secara natural, tetapi kemampuan bermain di beberapa posisi membuatnya sangat cocok dengan peran ini. Di Arsenal, Timber sudah menunjukkannya. Ia bisa masuk ke area tengah,
bertukar posisi dengan gelandang, namun tetap punya kemampuan bertahan ketika struktur berubah. Memasuki lini tengah, Xavi Hernandez membutuhkan satu gelandang bertahan yang sudah paham dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain nomor 6. Jika begitu, maka peran ini akan dipikul oleh Frenkie de Jong. Menurut data dari Transfermarkt dengan catatan 107 pertandingan, De Jong adalah pemain ketiga yang paling sering dimainkan oleh Xavi selama karir kepelatihannya. Daripada fokus merebut bola, De Jong akan mengambil peran sebagai pengalir bola dan memainkan tempo. Bahkan Barcelona pernah mencatat kemampuan progresif carry-nya sebagai salah satu yang terbaik di kelasnya. Satu gerakan kecilnya bisa mengubah seluruh arah serangan. Itulah salah satu alasan mengapa De Jong sangat cocok ditempatkan sebagai gelandang terdalam dalam struktur Xavi. Kemampuan progresinya juga membuat De Jong berbeda dari gelandang bertahan yang hanya mengandalkan umpan horizontal. Ia bisa membawa bola sendiri. Ketika lawan menutup semua jalur operan, De Jong punya keberanian untuk mencari kata-kata ikonik milik Thanos, "Fine, I'll do it myself." De Jong bisa menjadi otak sekaligus metronom Belanda versi Xavi. Meski satu Frenkie de Jong sudah terasa cukup, gelandang Barcelona itu tak akan bisa menggerakkan tim sendirian. Ia butuh bantuan dua gelandang yang lebih kreatif, pekerja keras, dan mau bermain kotor. Untuk memenuhi karakter itu, Xavi punya banyak opsi sebenarnya. Tapi Mimin membaca bahwa Xavi akan menaruh Tijani Reinders dan Ryan Gravenberch untuk membentuk trio dengan De Jong. Reinders punya naluri yang lebih menyerang, lebih lincah mencari ruang dan lebih berbahaya ketika masuk ke sepertiga akhir. Sementara Gravenberch lebih kuat dalam menjaga bola dan menjaga keseimbangan. Ia juga bisa mengandalkan umpan-umpan vertikal yang menembus garis pertahanan. Akurasi umpannya bahkan mencapai 88,9% di Premier League musim lalu. Jadi, jika Xavi menempatkan De Jong sebagai gelandang terdalam, Gravenberch dan Reinders tidak harus berebut peran yang sama. Justru mereka bisa saling melengkapi. Menariknya jika Xavi menuntut variasi, ketiganya bisa saling bertukar posisi. Karena pada dasarnya, ketiga gelandang ini mempunyai fleksibilitas yang cukup tinggi. 3 pemain, 3 karakter, 1 ide terus mendominasi untuk membongkar pertahanan. Kalau Xavi memang ingin memasang 2 pemain sayap yang cepat, berani mengambil resiko, tetapi tetap punya naluri mencetak gol, maka Crescencio Summerfield di kiri dan Donyell Malen di kanan adalah opsi menarik. Mereka suka menerima bola dalam situasi yang memungkinkan mereka berhadapan 1 lawan 1 dengan bek lawan. Kemudian, menyerang ruang dengan kecepatan, dribble atau gerakan yang tak terendus pemain lawan. Di kiri, Summerfield bisa menjadi pemain yang memberi unsur flair yang selama ini identik dengan sepak bola Belanda. Berkaki dominan kanan, mantan pemain West Ham United ini punya kecenderungan masuk ke dalam, membawa bola melewati lawan, lalu mencari celah untuk melepaskan tembakan atau final pass. Berkat profilnya itu, ia sempat jadi incaran Manchester United, Spurs, hingga AS Roma sebelum akhirnya hijrah ke Arab. Sementara di kanan, Malen menawarkan karakter yang sedikit berbeda. Ia memang bisa bermain sebagai winger, tetapi naluri alaminya lebih dekat kepada seorang penyerang. Ia cepat, agresif, dan tajam di depan gawang. Ia bisa menciptakan peluang atau mengeksekusi peluang itu menjadi gol. Dan nalurinya juga terbukti di tim nasional. Dalam karirnya bersama Belanda, Malen sudah mengoleksi 13 gol internasional. Untuk posisi paling depan, Brian Brobby sudah paling pas saat ini. Masih muda dan performa sudah teruji di Premier League dan Piala Dunia 2026. Xavi membutuhkan penyerang kuat yang serba bisa, yang bisa menjadi titik pantul, lalu menghubungkan pemain-pemain di belakangnya, tapi juga bisa jadi pencetak gol utama bagi tim. Yang membuat Brobby semakin menarik adalah kemampuan fisiknya ketika duel 1 lawan 1. Ia punya badan yang cukup kuat untuk melindungi bola, tetapi juga punya kecepatan untuk berlari ke ruang kosong. Jadi, Xavi bisa menggunakan 2 mode Brobby sekaligus. Tapi jika Xavi membutuhkan penyerang yang sudah berpengalaman dan paham betul dengan skemanya, Memphis Depay mungkin masih bisa dimanfaatkan. Ex-Manchester United ini punya pengalaman, ketenangan, dan kemampuan teknis yang jauh lebih matang. Depay punya kemampuan link up play dan menciptakan sesuatu dari situasi yang tampaknya tidak berbahaya. Jadi untuk jangka panjang, Brobby adalah pilihan yang bijak. Tapi jika Xavi ingin menambahkan aura yang berbeda, Memphis jagonya.
Jika sudah begini, fans boleh sedikit berharap lebih di Piala Dunia mendatang.